Halo, kembali bersama saya Alam Sebara. Kali ini kita akan melakukan review tentang permasalahan nilai maksimum dan nilai minimum untuk fungsi dua peubah atau lebih. Ya, Anda sebelumnya kan sudah pernah mempelajarinya di Matematika 2A. Oke, ini secara visual apa yang dimaksud dengan nilai maksimum global, nilai minimum global, kemudian nilai maksimum lokal dan nilai minimum lokal itu cukup masuk akal. Jadi kalau kita punya permukaan seperti yang terlihat pada gambar, kita lihat di sini kita punya semacam gunung dan ini ada puncak yang tertinggi. Ya. Jadi nilai Z untuk puncak tertinggi inilah yang kita sebut sebagai nilai maksimum global. Ya. Kemudian ada puncak-puncak yang lebih rendah, misalkan di sini, ya, dan di sini mungkin nggak terlalu kelihatan, ya. Dia meskipun merupakan titik puncak, tapi dibandingkan dengan puncak yang tertinggi tadi, dia masih kalah. Makanya dia disebut nilai maksimum lokal atau titiknya disebut titik maksimum lokal. Demikian juga dengan titik minimum, ya. Di sini kita punya minimum global dan ada minimum lokalnya, ya. Oke. Nah, kita bisa berikan definisi definisi matematisnya tentang apa yang disebut dengan titik maksimum global dan titik minimum global. Jadi misalkan AB merupakan titik maksimum global jika FAB lebih besar sama dengan FXY untuk setiap XY di domain dari F. Di D katakanlah, ya. Nah, titik minimum global juga bisa kita definisikan secara serupa, ya. Anda bisa menulis ulangnya. Kalau tadinya tandanya lebih besar sama dengan, jadi lebih kecil sama dengan. Nah, kalau maksimum lokal bagaimana? Ya. Jadi serupa dengan di atas, AB merupakan titik maksimum lokal jika FAB lebih besar sama dengan FXY untuk setiap XY di suatu cakram buka yang mengandung AB. Ya. Jadi bedanya maksimum global dan maksimum lokal kita bisa bandingkan dengan juara nasional dan juara RT, ya. Jadi si cakram ini seperti menganalogikan daerah yang dianggap satu RT, ya. Jadi untuk setiap XY di suatu cakram yang mengandung AB. LT di mana AB tinggal. Kalau kita bayangkan misalkan katakanlah ini misalkan daerah definisi dari fungsi f kita, ya. Misalkan, ya. Ini daerah definisinya. Nah, kalau si titik A, B itu merupakan nilai maksimum global, maka ketika kita bandingkan nilai fungsi di titik A, B dengan sembarang titik pada daerah definisi ini, maka FAB nilainya paling tinggi. Nah, sedangkan untuk menjadi maksimum lokal, kita nggak perlu membandingkan dengan semua penduduk di negara itu, dengan semua unsur-unsur di daerah definisi. Kita cukup bandingkan dengan suatu daerah tertentu di sini, suatu disk, suatu lingkaran yang terbuka yang mengandung AB. Lingkarannya sebesar apa? Boleh sekecil apapun asalkan dia mengandung AB. Jadi
Seperti itu ya. Oke. Nah, kapan kita bisa mendeteksi terjadinya suatu maksimum lokal atau minimum lokal ya. Kalau kita lihat dari dari ilustrasi yang kita miliki di atas ini, kita lihat bahwa ini si puncak ini terjadi kalau kita punya bidang singgung yang mendatar ya. Jadi secara visual salah satu indikasi terjadinya maksimum lokal, karena maksimum global juga merupakan maksimum lokal, kita cukup untuk meninjau terhadap situasi maksimum lokal dan minimum lokal. Jadi nilai ekstrim lokal itu terjadi, salah satunya adalah ketika kita punya bidang singgung yang mendatar ya. Nah, kalau kita ingat persamaan bidang singgung di titik A, B itu apa? Persamaan bidang singgung kalau kurvanya cukup mulus, persamaan bidang singgung itu kurang lebih Z sama dengan, atau Z kurang FAB sama dengan Fx AB X min A ditambah Fy AB Y min B. Oke. Nah, kalau kita punya bidang yang datar, persamaannya kan cuma Z sama dengan konstan saja. Itu persamaan dari persamaan bidang yang mendatar. Berarti apa? Berarti agar kita punya persamaan bidang yang mendatar, nilai turunan parsial terhadap X di titik AB dan nilai turunan parsial terhadap Y di titik AB dua-duanya harus 0. Karena kalau nggak 0, maka si persamaan bidangnya mengandung X atau mengandung Y. Padahal kita inginnya persamaan bidangnya adalah persamaan bidang yang mendatar. Ya, jadi salah satu kandidat di mana mungkin terjadinya maksimum lokal atau minimum lokal, ya ini terjadi ketika si bidang singgungnya mendatar. Bidang singgung mendatar itu terjadi ketika turunan parsial terhadap X dan turunan parsial terhadap Y-nya dua-duanya sama dengan 0. Nah, itu bisa dijadikan sebagai kandidat ya. Jadi si kandidat itu diberi nama sebagai titik kritis atau titik stasioner. Oke. Adalah titik AB sehingga dua-duanya sekaligus turunan parsial F terhadap X di AB sama dengan 0 dan juga turunan parsial dari F terhadap Y di AB juga sama dengan 0. Oke, dan ini kedua-duanya, kedua informasi ini bisa kita tuliskan sebagai gradien F-nya sama dengan 0. Karena kan gradien F-nya itu merupakan turunan parsial terhadap X, turunan parsial terhadap Y. Oke, jadi titik stasioner adalah titik di mana gradien F-nya sama dengan 0 di A, B. Ya. Nah, jadi prosedurnya, kalau kita punya suatu permukaan yang mulus, ya, yang mulus itu artinya nggak ada bagian yang runcingnya ya, karena bagian yang runcing itu bisa menjadi titik di mana terjadinya maksimum lokal atau minimum lokal. Jadi kalau misalkan kurvanya mulus-mulus saja, maka kita berusaha mencari titik stasioner terlebih dulu, ya, titik yang memberikan gradien F-nya sama dengan 0. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi kita berusaha mencari titik kritis itu dalam usaha untuk menemukan titik-titik yang bidang singgungnya mendatar, ya. Nah, dalam kasus seperti di bagian A, gitu, di mana kita punya lembah seperti ini, di titik minimum lokal yang seperti terlihat pada gambar itu, kita punya bidang singgungnya memang mendatar, dan nilai dan titik itu merupakan titik titik kritis, ya, terjadi di titik kritis. Jadi si minimum lokal di bagian A dan maksimum lokal di bagian B itu mereka semuanya terjadi di titik
kritis. Nah, akan tetapi ternyata nggak semua titik kritis memberikan titik minimum lokal atau maksimum lokal. Mungkin saja terjadi suatu titik kritis di mana dia bukan minimum lokal, dia juga bukan maksimum lokal, tapi dia apa yang disebut sebagai titik pelana. Jadi seperti pelana kuda ya. Jadi di titik ini, jadi mungkin tepatnya di bawah titik ini, di sini di A, B ini, turunan parsial terhadap X dan turunan parsial terhadap Y-nya bernilai 0. Tapi ternyata dia tidak memberikan maksimum lokal dan juga tidak memberikan minimum lokal. Nah, oleh karenanya kita perlu suatu kriteria untuk memisahkan kapan titik kritis yang kita miliki itu akan menghasilkan minimum lokal, maksimum lokal, atau titik pelana. Oke, kita punya kriteria berikut untuk menentukan kapan suatu titik kritis itu dia menjadi titik minimum lokal, maksimum lokal, atau titik pelana. Nah, si syarat ini si kriteria ini syaratnya adalah bahwa turunan parsial kedua dari fungsi kita dia kontinu ya. Kontinu pada suatu daerah yang mengandung AB. Jadi di sekitar AB dia kontinu turunan parsial keduanya. Nah, ketika turunan parsial kedua dari F itu kontinu, maka turunan parsial terhadap X dan terhadap Y dibanding dengan turunan parsial terhadap Y kemudian terhadap X, mereka punya nilai yang sama. Jadi Fxy sama dengan Fyx ya. Jadi ini nilainya sama dengan ini. Kalau yang tadi syarat tadi dipenuhi, turunan parsial kedua dari F di titik A, B kontinu ya. Nah, kita definisikan suatu ekspresi D. Cara menghitungnya seperti ini, merupakan determinan dari Fxx_AB, Fxy_AB, kemudian ini juga Fxy karena tadi Fyx sama dengan Fxy, dan Fyy_AB. Nah, kapan suatu titik kritis menjadi maksimum lokal, minimum lokal, atau titik pelana akan berdasarkan dari nilai si D ini beserta dengan turunan parsial kedua dari F terhadap X ya. Jadi pertama, kalau nilai D-nya positif dan Fxx-nya positif, mungkin ini sebagai pembandingnya adalah mirip-mirip dengan apa yang kita miliki untuk uji turunan kedua fungsi satu peubah. Ini juga namanya sama, uji turunan kedua. Jadi Anda kalau ingat tentang uji turunan kedua untuk fungsi satu variabel, maka ini serupa ya. Jadi ketika D-nya positif, bayangkan kalau turunan parsial kedua terhadap X-nya itu positif, bayangkan dia seolah-olah terbuka ke atas, sehingga titik A, B-nya dia merupakan titik minimum lokal, titik yang berada di lembah ya. Jadi FAB-nya nilai minimum lokal yang sama juga dengan mengatakan bahwa titik A, B-nya adalah titik minimum lokal. Nah, kalau D-nya positif dan turunan parsial kedua terhadap X, dua-duanya dia negatif, kita bayangkan bahwa si permukaannya terbuka ke bawah gitu ya. Meskipun nggak persis seperti itu ya untuk fungsi dua peubah, tapi ini menolong kita untuk mengingat bunyi dari uji turunan kedua ini. Nah, kalau terbuka ke bawah, berarti si titik A, B-nya ada di puncak, berarti dia titik maksimum lokal. Nah, kalau D-nya negatif, ya, maka si titik A, B-nya kita sebut sebagai titik pelana, seperti di atas ini tadi. Ya, dia bukan titik maksimum lokal dan bukan juga titik minimum lokal. Oke, berikutnya kita lihat contoh bagaimana kita menerapkan uji turunan kedua di atas. Kita punya fungsi fxy sama dengan x pangkat 4 tambah y pangkat 4 dikurang 4xy ditambah 1. Kita ingin cari semua titik maksimum lokal, minimum lokal, dan pelana jika ada mereka ya. Oke. Pertama kita perlu nyari titik kritisnya, yakni titik di mana si gradien f-nya sama dengan 0. Jadi kita cari gradien f. Gradien f-nya adalah 4x pangkat 3 dikurangi 4y, 4y pangkat 3 dikurangi dengan
4x. Ini pengennya bernilai 0, 0. Ya, jadi kita nyari semua titik xy di mana secara sekaligus 4x pangkat 3 kurang 4y-nya sama dengan 0 dan 4y pangkat 3 dikurang 4x-nya sama dengan 0. Ya. Dan di sini kita perlu pandai-pandai untuk mencari solusi dari sistem persamaan ini ya. Ini kalau misalkan masing-masing dibagi 4 kemudian dipindah ruaskan, ini x pangkat 3 sama dengan y. Yang ini y pangkat 3 sama dengan x. Oke. Kalau kita substitusikan misalkan y pangkat 3-nya x-nya atau y-nya sama dengan x pangkat 3 jadinya. Jadi substitusikan y sama dengan x pangkat 3 ke persamaan yang kedua. Jadi didapat x sama dengan y pangkat 3 berarti x pangkat 3 pangkat 3 x pangkat 9 ya. Dari x pangkat 9 kurang x sama dengan 0. Ini x pangkat 9 kurang x bisa kita faktorkan menjadi x kali x pangkat 8 min 1. Kemudian ini bisa dituliskan sebagai x pangkat 4 tambah 1 kali x pangkat 4 min 1. Kemudian ini kita keep. Dan x pangkat 4 min 1 jadi x kuadrat tambah 1 kali x kuadrat min 1. Tapi x kuadrat min 1 itu adalah x tambah 1 kali x min 1. Oke. Yang dua ini dia tidak pernah 0, berarti x-nya sama dengan 0 di sini atau min 1 atau 1. Jadi x sama dengan 0, min 1 atau 1. Nah, kemudian kita nyari y yang berkorespondensi. Tadi kita dapat bahwa si nilai y-nya itu sama dengan x pangkat 3. Berarti titik kritisnya ada 3. Ini 0, y-nya adalah x pangkat 3, 0, pangkat 3, 0, kemudian min 1, min 1, dan 1,1. Oke, berikutnya kita perlu menghitung nilai D-nya ya. Untuk menghitung nilai D-nya kita perlu hitung turunan parsial kedua dari f. Tadi turunan parsial pertamanya sudah kita hitung untuk menentukan titik kritis. Yakni fx-nya adalah 4x pangkat 3 min 4y, fy-nya adalah 4y pangkat 3 min 4x. Ya. Nah, berarti fx-nya 12x kuadrat, fxy-nya min 4, fy-nya sama dengan 12y kuadrat. Berarti nilai D-nya bisa kita hitung sebagai determinan, dan kalau disederhanakan hasilnya adalah seperti ini, 144 x kuadrat y kuadrat min 16. Nah, kita perlu mengecek si nilai D ini pada ketiga titik di atas. Jadi misalkan di titik 0,0 berapa nilainya? D 0,0 berapa nilainya? Masukin 0,0 ke sini, dia bernilai min 16 yang bernilai negatif. Jadi apa kesimpulannya? Jadi 0,0 titik pelana. Ya. Nah, kemudian titik yang kedua yakni titik min 1 min 1. Oke. D dari min 1 min 1 berapa? Dimasukkan ke situ 144 min 16 ya, positif. Nah, kalau positif kita perlu tes lagi turunan parsial kedua terhadap x-nya ya ini. Fxx di titik min 1 min 1 sama dengan 12 positif. Tadi kalau turunan parsial kedua terhadap x-nya positif, kita bayangkan permukaannya cekung ke atas. Jadi si titik min 1 min 1-nya merupakan titik maksimum lokal atau minimum lokal? Minimum lokal ya. Jadi min 1 min 1 titik minimum lokal. Kemudian yang ketiga,
di titik 1,1, nilai D-nya masukin X-nya ke sana, sama juga ya, positif ya. 144-16 juga. Dan fxx di titik 1,1 ini tadi 12x kuadrat, nilainya juga persis sama 12. Jadi 1,1 juga titik minimum lokal. Oke, jadi si fungsi yang kita miliki ini tadi, dia memiliki 2 titik minimum lokal dan 1 titik plana. Berarti secara implisit juga mengisyaratkan bahwa nggak ada maksimum lokal. Karena nggak ada maksimum lokal, ya nggak ada maksimum global. Jadi fungsinya ini nggak punya nilai maksimum, ya. Tapi mungkin punya nilai minimum global. Mungkin ya, baru mungkin ya. Karena bisa saja dia punya minimum lokal tapi tidak punya minimum global. Oke, berikutnya kita ingin mengetahui kapan maksimum atau dan minimum global itu dijamin pasti ada. Ya. Nah, kita punya suatu teorema yang menjamin eksistensi dari maksimum global dan minimum global secara sekaligus. Dan si teorema ini merupakan perluasan dari teorema yang sudah kita pelajari untuk fungsi satu variabel. Ingat, untuk fungsi satu variabel, untuk menjamin adanya maksimum global dan minimum global, kita memerlukan fungsi yang kontinu pada suatu selang yang tertutup dan terbatas, ya. Jadi pada selang yang tertutup dari A sampai B gitu, dan fungsinya kontinu, pasti si fungsi tersebut punya maksimum pada selang tertutup tersebut. Nah, generalisasi dari selang yang tertutup adalah apa yang dikatakan dengan daerah yang tertutup dan terbatas. Jadi perluasannya untuk fungsi 2 variabel adalah kalau kita memiliki fungsi yang tertutup dan terbatas, ya, si D ini, dan f-nya kontinu, maka si f ini pasti punya nilai maksimum global dan minimum global pada D. Jadi ada titik di dalam D ini, bisa pada di dalamnya atau pada batas-batasnya, yang membuat nilai dia paling tinggi atau nilai dia paling rendah. Nah, apa yang dimaksud dengan terbatas? Pertama, apa yang dimaksud dengan tertutup, ya. Jadi tertutup itu artinya adalah bahwa kan kalau kita punya suatu daerah gitu, pasti kan ada batas yang melingkupinya, ya. Nah, kalau si daerah itu mengikutkan semua batas-batas dari daerahnya, maka daerah itu disebut daerah yang tertutup. Jadi nggak ada semacam bolong gitu, sehingga kita bisa keluar. Katakanlah ada semacam ada pagarnya gitu ya, bayangannya. Kalau misalkan ada satu titik yang membuat pagarnya terbuka, berarti dia bukan himpunan yang tertutup. Sedangkan arti dari terbatas adalah bahwa kita bisa melingkupi daerah itu dengan sebuah lingkaran yang berjari-jari hingga. Berapa jari-jarinya? Berapa aja, sebesar apapun nggak masalah. Asalkan bisa kita lingkupi oleh suatu daerah lingkaran seperti ini, maka si daerah itu kita kategorikan sebagai daerah yang terbatas. Ya. Nah, kalau kita punya fungsi yang kontinu pada daerah semacam ini, dijamin eksistensi maksimum global dan minimum global pada daerah tersebut. Nah, sekarang kalau kita berada pada situasi di mana fungsi yang kita miliki itu berada pada himpunan yang tertutup dan terbatas seperti ini, maka tadi sudah dijamin ada maksimum dan minimum globalnya. Sedangkan teknik yang sebelumnya kita pelajari adalah kita mengklasifikasi yang mana di antara titik-titik kritis yang bisa memberikan nilai maksimum lokal atau minimum lokal, ya.
Nah, jadi si titik kritis tersebut bisa kita pakai sebagai kandidat yang akan menjadi nilai maksimum global, yang akan menjadi titik maksimum global. Toh, kalau kita punya titik maksimum global atau titik minimum global, pastilah dia merupakan titik maksimum lokal atau titik minimum lokal. Berarti pastilah dia di antara titik-titik kritis yang ada. Berarti strateginya untuk mencari nilai maksimum global adalah pertama kita cari titik kritis yang berada di dalam D, ya. Nah, kemudian berikutnya kita cari titik yang berada pada batas saja yang memberikan nilai terbesar dan nilai yang terkecil. Jadi kita punya beberapa kandidat. Beberapa kandidat yang pertama adalah berasal dari titik-titik asal di dalam daerah D. Kemudian kandidat berikutnya adalah titik-titik yang memberikan nilai ekstrim pada batas. Nah, kemudian di antara kandidat-kandidat ini kita adukan lagi. Apa maksudnya kita adukan lagi? Kita bandingkan lagi. Yang mana yang nilainya paling besar dan yang mana yang nilainya paling kecil. Yang paling besar itulah yang nanti akan menjadi nilai maksimum global. Yang terkecil itulah yang akan menjadi nilai minimum global. Ya. Oke, sebagai contoh kita lihat soal berikut. Kita punya fungsi ini x kuadrat min 2xy tambah 2y. Dan kita ingin cari maksimum dan minimum globalnya pada daerah D. Ya, daerah D itu adalah daerah persegi panjang dengan x-nya dari 0 sampai 3 dan y-nya dari 0 sampai 2. Ya, jadi kalau kita gambar D-nya seperti ini, kita lihat bahwa si D itu dia mengikutkan batas-batas dari persegi panjang. Dan kemudian juga bisa kita lihat bahwa si persegi panjang ini bisa kita lingkupi dengan sebuah lingkaran yang cukup besar yang memuat D. Jadi si D ini himpunan yang tertutup dan terbatas. Kemudian F-nya merupakan fungsi polinomial dalam X dan Y yang dijamin kontinu. Dengan demikian, ini memenuhi syarat eksistensi dari maksimum global dan minimum global yang tadi kita bicarakan. Berarti ada nih maksimum global dan minimum globalnya. Berarti kita bisa menerapkan strategi yang tadi. Oke, yang pertama kita coba cari titik kritis di dalam D. Ya. Kita hitung gradien F-nya. Ini sama dengan 2x minus 2y, min 2x ditambah 2. Kapan ini bernilai 0, 0? Kalau 2x-nya sama dengan 2y, dan min 2x ditambah 2 sama dengan 0. 2x sama dengan 2. Berarti akibatnya, jadi dari sini x-nya sama dengan 1, y-nya sama dengan 1 juga. Nah, jadi titik 1,1 adalah satu-satunya titik kritis. Nah, di sini kita nggak perlu ngecek apakah dia maksimum global atau minimum global ya, atau dia titik plana. Toh nantinya kita akan adukan lagi dia dengan kandidat yang lain yang berada di batas. Ya. Nah, sekarang kita ingin mengecek semua titik-titik yang ada di batas. Nah, batas-batas ini akan kita split jadi beberapa batas yang di sini kita beri nama L1, ini L2, ini L3, ini L4. Oke. Yang pertama sepanjang L1. L1 bisa kita parametrisasi sebagai titik-titik yang berbentuk x, 0 dengan x-nya dari 0 sampai 3 ya. Jadi di sepanjang L1 titiknya berbentuk x, 0 dengan x-nya dari 0 sampai 3. Nah, berarti si fxy pada L1 itu akan menjadi apa? Fxy-nya akan menjadi fx0. Ya. Fx0 kita masukkan ke f-nya, tadi mungkin kita perlu copy di sini. F-nya sama dengan x kuadrat min 2xy tambah 2y ya. Biar nggak usah scroll ke atas. Oke, berarti fx0 hasilnya jadi apa? X kuadrat aja. Ya. Nah, sekarang kita bisa mencari nilai maksimum dan minimum dari x kuadrat pada selang 0 sampai 3. Ada berbagai macam cara.
cara yang standarnya tentunya kita gunakan aja cara yang kita punyai untuk bekerja dengan fungsi satu variabel. Tapi bisa juga kita lihat misalkan ini fungsi yang monoton naik. Jadi minimumnya terjadi di 0. Kemudian maksimumnya di X sama dengan 3. Ya. Kalau ingin cara yang standar, ya berarti apa? Kita nyari titik di mana turunannya 0, kemudian juga kita lihat titik-titik batasnya. Ya. Berarti dari X sama dengan 0 dan X sama dengan 3 kita dapatkan titik kandidat 00 dan berapa? 30. Nah, kemudian yang B sepanjang L2. Oke, berikutnya kita akan mencoba mencari nilai ekstrim pada lintasan L2 ini, pada batas L2 ini. L2 ini adalah titik-titik yang berbentuk 3, Y dengan Y-nya bergerak dari 0 sampai 2. Ya. Jadi L2 itu 3, Y, Y-nya dari 0 sampai 2. Kalau kita substitusikan 3, Y ke fungsi F kita, didapatkan fungsinya adalah 9 min 4Y. Dan fungsi ini adalah fungsi yang monoton turun. Sehingga maksimum dan minimumnya terjadi di ujung-ujung selang. Ujung-ujung selang itu berarti terjadinya di ketika Y-nya 0 dan Y-nya 2. Berarti kita punya titik kandidat 3,0 dan 3,2. Nah, sepanjang L3 yang cukup menarik. L3 itu adalah titik-titik yang bentuknya X,2 dengan X-nya di antara 0 sampai 3. Ya. Kalau kita masukkan X,2 ke fungsi X, Y kita, ke fungsi F kita, maka didapatkan X kuadrat min 4X. Nah, ini bisa kita tinjau sebagai permasalahan memaksimumkan, meminimumkan fungsi X kuadrat min 4X tambah 2 pada selang tertutup 0 sampai 3. Nah, titik kandidatnya adalah titik batas dan juga titik stasioner, titik di mana turunannya sama dengan 0. Kalau kita turunkan si X kuadrat min 4X tambah 4 ini, didapat 2X min 4. Dan dia bernilai 0 ketika X sama dengan 2. Jadi selain di ujung-ujung selang, yakni pada X-nya sama dengan 0 dan X sama dengan 3, kita punya satu titik kandidat lain, yakni ketika X-nya sama dengan 2. Jadi kandidatnya adalah titik berbentuk X,2, di mana X-nya 0 atau 3 atau 2. Ya. Oke. Nah, untuk L4 bisa dilakukan cara yang serupa, dan ternyata hanya kita dapatkan di ujung-ujungnya saja. Nah, kemudian titik-titik ini akan kita bandingkan, ya, termasuk titik yang didapat dari titik kritis tadi ini, ya. Jadi ada titik 1,1, kemudian yang ini, kemudian ini, ya. Nah, kalau kita kumpulkan semua, ini ada beberapa titik yang disebutkan dua kali. Misalkan ini 30 muncul di sini dan juga muncul di sini. Ya, nanti kita diujinya cuma sekali aja, ya. Nah, kalau kita cek semua, kita punya 6 titik kandidat, ya. Nah, kemudian kita substitusikan titik-titik ini ke fungsi asal kita yang ingin kita maksimumkan dan ingin kita minimumkan. Maka didapat hasil seperti ini. Nah, bisa kita lihat setelah dibandingkan bahwa nilai tertingginya adalah 9. Berarti ini maksimum globalnya. Jadi maksimum globalnya adalah 9 dan terjadi di titik 3,0. Kemudian minimum globalnya mana? Yang terkecil di antara semua nilai ini adalah 0, ya. Jadi minimum globalnya adalah 0 dan terjadi di titik 00 dan 22. Seperti itu, ya. Jadi si fungsi tadi punya nilai maksimum global 9 dan punya nilai minimum global 0, ya.
Oke, berikutnya kita akan kembali mereview metode pengali Lagrange yang sudah Anda pelajari di Matematika 2A. Ya. Nah, tipikal soal metode pengali Lagrange adalah kita ingin mencari nilai ekstrim dari suatu fungsi fxy dengan constraint gxy sama dengan k. Atau dengan kata lain, carilah titik-titik yang memenuhi gxy sama dengan k sehingga nilai f-nya sebesar mungkin atau sekecil mungkin. Nah, sekarang misalkan ilustrasinya, katakanlah si gxy sama dengan k ini berupa kurva di bidang xy seperti ini ya. Yang ini kurvanya. Oke. Kemudian yang merah-merah ini adalah kurva ketinggian. Ingat, kurva ketinggian itu artinya apa? Misalkan ini fxy sama dengan 11. Ini artinya titik-titik di domain, sehingga jika titik-titik ini diinputkan ke f, maka nilai fungsinya adalah 11. Jadi himpunan semua titik-titik yang bernilai 11, yang nilai f-nya sama dengan 11. Yang ini adalah himpunan titik-titik yang nilai f-nya sama dengan 10, dan seterusnya seperti itu. Nah, kalau kita lihat gambar antara gxy sama dengan k-nya seperti ini, dan beberapa kurva ketinggian gambarnya seperti itu, kira-kira berapa nilai maksimum global dari fungsi fxy kita? Coba kita lihat ya. Kita lihat bahwa si kurva ini ya, titik pada kurva ini pernah bernilai 10, yakni ketika si kurva yang biru ini bersentuhan dengan kurva yang merah. Di titik persentuhannya itulah dia merupakan titik pada kurva gxy sama dengan k, artinya titik yang memenuhi constraint yang nilai f-nya sama dengan 10. Ya. Kemudian misalkan yang ini adalah titik yang memenuhi constraint yang nilai f-nya sama dengan 9. Yang ini yang bernilai 8, yang ini bernilai 7. Jadi kalau kita bandingkan, titik yang berada pada kurva gxy itu dia bernilai paling tinggi ketika dia menyinggung si kurva ketinggian fxy sama dengan 10. Ya. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa si nilai ekstrim itu terjadi ketika si kurva constraint menyinggung dengan kurva ketinggian. Jadi titik ekstrim terjadi ketika kurva constraint bersinggungan dengan kurva ketinggian. Ya. Kenapa harus bersinggungan? Misalkan dia masih memotong aja ya di sini ya. Jadi dengan fxy sama dengan 9, si kurva constraint itu cuma memotong. Nah, karena dia belum bersinggungan, artinya mungkin masih ada kurva ketinggian yang lain yang lebih besar dari kurva ketinggian ini, katakanlah di sini misalkan. Ya. Jadi kita terus geser si kurva ketinggiannya sampai si kurva constraint-nya itu tidak lagi berpotongan dengan kurva ketinggian. Nah, tepat saat tidak lagi berpotongan dengan kurva ketinggian adalah saat si kurva constraint-nya itu bersinggungan dengan kurva ketinggian. Ya, jadi kurva constraint bersinggungan dengan kurva ketinggian. Oke. Nah, ada fakta ketika Anda belajar pada video sebelumnya yang mengatakan bahwa si gradien f itu tegak lurus dengan kurva ketinggian, ya. Jadi ini fakta. Gradien f tegak lurus dengan kurva ketinggian. fxy sama dengan L misalkan, ya. Nah, pada saat yang sama si gradien G juga tegak lurus dengan kurva
GXY sama dengan K. Ya. Berarti apa? Kita bisa mendeteksi saat kurva ketinggian bersinggungan dengan kurva constraint, yakni pada saat si gradien F-nya, sebentar saya gambarkan pakai apa nih biar bagus. Ini misalkan ke sini, ya. Ini katakanlah gradien F, ya. Dia tegak lurus dengan kurva ketinggian. Di titik tersebut juga terjadi bahwa gradien G-nya juga tegak lurus terhadap kurva ketinggian dari G. Ya, ini gradien G. Ya. Nah, ketika duanya bersinggungan, situasinya bisa bertolak belakang begini atau juga bisa begini, misalkan. Yang satu begitu, yang satunya lagi begini. Ya, ini katakan ini GXY sama dengan K. Yang ini FXY sama dengan L. Nanti ini gradien F, ini gradien G gitu, ya. Berarti saat terjadinya titik persinggungan antara kurva ketinggian dan kurva constraint bisa dideteksi lewat kapan si gradien F itu dia merupakan kelipatan dari gradien G, karena keduanya bisa bertolak belakang atau bisa satu arah seperti ini, ya. Jadi ini apa? Dideteksi lewat gradien F sama dengan alpha gradien F sama dengan lambda gradien G, ya. Nah, kalau si ekstrimnya terjadi, maka terjadinya adalah pasti terjadi pada titik-titik yang memenuhi gradien F sama dengan lambda gradien G. Ya, nanti kita akan lihat contoh. Oke, jadi pengamatan yang tadi bisa kita tuliskan dalam sebuah teorema, ya. Jadi kalau kita punya sebuah fungsi f yang memiliki nilai ekstrim dengan kendala Gx, YZ sama dengan K, ya. Jadi kalau nilai ekstrimnya ada pada kendala ini, maka titik ekstrimnya harus memenuhi dua kondisi ini, bahwa gradien f dia harus merupakan kelipatan gradien G, dan yang kedua titiknya harus memenuhi kondisi kendala, kondisi constraint-nya, ya, seperti itu. Tapi ini sebetulnya ya dengan asumsi bahwa nilai ekstrimnya ada. Jadi sebetulnya kalau nggak ada jaminan itu, sebetulnya si metode pengalih Lagrange itu juga hanya menghasilkan kandidat siapa yang akan menjadi nilai ekstrim. Jadi kandidatnya itu harus memenuhi ini, ya. Jadi ketika eksistensi ekstrimnya ada, tinggal dibandingkan di antara semua kandidat yang memenuhi kondisi ini, begitu, ya. Oke, kita lihat contohnya. Misalkan kita ingin membuat sebuah kotak persegi panjang yang dibuat tanpa tutup dari kertas karton yang luasnya 12 meter persegi. Nah, kita ingin menentukan volume maksimum dari kotak tersebut. Nah, kita di sini akan menerima saja ketika misalkan soalnya bilang cari nilai maksimum dari sesuatu. Itu artinya kita asumsikan bahwa nilai maksimumnya ada. Seperti di sini juga kita asumsikan nilai maksimumnya ada. Berarti di sini apa yang ingin kita maksimumkan? Kita ingin memaksimumkan volume, ya. Volume itu adalah perkalian dari panjang, lebar, kali tinggi, ya. Ini yang ingin kita maksimumkan. Kendalanya apa? Kendalanya adalah bahwa luas dari sisi-sisi persegi panjang ini totalnya adalah 12 meter persegi, ya. Oke, yang ini X dikali Z, dan ada dua kopi, depan dan belakang. Kemudian kayak ini 2XZ, ya. Kemudian ada dua kopi dari sisi yang luasnya YZ, yakni samping kanan dan samping kiri. 2YZ
Dan kemudian alasnya. Alasnya luasnya adalah XY. Karena nggak ada tutup, cuma yang bawah aja. Ini luasnya haruslah 12 meter persegi. Jadi kita punya situasi di mana kita ingin memaksimumkan XYZ dengan constraint bahwa GXYZ-nya sama dengan 12. Ya. Kita hitung gradient V. Jadinya apa? YZ, XZ, XY. Kemudian atau kita langsung saja ya bahwa gradient, oke nggak apa-apa deh. Kayaknya biar efisien gini. Si gradient V itu adalah YZ, XZ, XY. Ini adalah nabla V. Haruslah kelipatan dari gradient dari G. Ya. Lambda dikali gradient dari G 2Z tambah Y, turunkan terhadap Y ini jadinya 2Z tambah X, turunkan terhadap Z 2X tambah 2Y. Oke, nah kita cocokkan komponen pertamanya harus sama dengan komponen pertama yang ini dan selanjutnya. Jadi kita punya YZ sama dengan lambda 2Z tambah Y dan seterusnya. Oke, kalau kita lakukan semua terhadap komponen kedua dan ketiga, kita dapatkan ini semua. Dan jangan lupa juga kita masih punya kondisi si constraint tadi, si kendala tadi. Ini 2XZ tambah 2YZ tambah XY sama dengan 12. Nah, sesudah tahap ini, basically yang perlu kita lakukan adalah entah bagaimana caranya, kita coba cari semua XYZ yang memenuhi keempat persamaan ini. Gitu. Ya, kadang-kadang metodenya nggak standar ya, bagaimana mencari XYZ-nya. Pokoknya Anda lakukan substitusi, eliminasi, itu bergantung ke kreatifan Anda. Bagaimana Anda bisa mendapatkan semua XYZ yang memenuhi keempat persamaan ini. Oke, pertama kita observasi bahwa lambdanya tidak 0. Perhatikan, lambda tidak 0. Karena apa? Karena jika lambda sama dengan 0, maka menurut persamaan 1, 2, dan 3, YZ sama dengan XZ sama dengan XY, semuanya sama dengan 0. Ya. Tapi kalau ini semuanya sama dengan 0, ini tidak memenuhi persamaan 4. Kalau ini semua, yang sebelah kirinya 0, jadinya 0 sama dengan 12. Kontradiksi ya. Tapi ini melanggar 4. Oke. Nah, sekarang agar kita bisa menyimpulkan sesuatu, misalkan nih ya, kita kalikan X ke persamaan 1. Jadi kita ingin membuat ruas kiri dari persamaan 1 dan ruas kiri dari persamaan 2, dua-duanya berbunyi XYZ ya. Jadi kita kalikan dengan X yang sebelah kiri, jadinya XYZ sama dengan lambda X kali 2Z tambah Y. Ya. Itu sama dengan XYZ. Akan tetapi kalau kita kalikan persamaan kedua dengan Y, maka XYZ-nya sama dengan lambda Y kali 2Z ditambah X. Ya. Nah, karena lambdanya tidak 0, bisa kita coret dari kedua ruas. Ya. Jadinya 2XZ ditambah XY sama dengan 2YZ ditambah XY. Berarti XZ sama dengan YZ. Nah, hati-hati, ini yang sering terjadi, kesalahan yang sering dilakukan adalah kita dengan semena-mena melakukan pencoretan. Nggak boleh ya, karena kalau kita mencoret Z, katakanlah, berarti kita sudah mengeluarkan kemungkinan bahwa Z itu sama dengan 0. Ya. Jadi ini alih-alih dicoret, kita kumpulkan dan kita faktorkan. Jadi ini X min Y Z sama dengan 0. Jadinya didapat apa? X sama dengan Y atau
Z sama dengan 0. Oke, dengan cara yang sama, yakni dengan cara membuat ruas kiri dari persamaan 2 dan persamaan 3 keduanya menjadi X, Y, Z. Jadi ini agar jadi X, Y, Z, yang persamaan kedua dikalikan dengan Y. Jadi dapat lambda kali Y 2Z tambah X. Sedangkan yang persamaan ketiga, kalau kita kalikan Z adalah lambda Z kali 2X tambah 2Y. Ya. Kemudian setelah kita sederhanakan, maka seperti yang di atas, kita dapatkan X kali Y kurang 2Z sama dengan 0. Sehingga X sama dengan 0 atau Y sama dengan 2Z. Nah, kita coba-coba melihat lagi kemungkinan tadi ini X sama dengan Y atau Z sama dengan 0. Nah, secara geometris Z sama dengan 0 ini apa artinya? Z sama dengan 0 ini artinya bahwa ketinggian kotaknya adalah 0, berarti volumenya sama dengan 0. Nggak mungkin dia menjadi nilai maksimum. Ya. Jadi Z sama dengan 0 tidak mungkin memberikan volume maksimum. Oke, jadi bisa kita coret Z sama dengan 0-nya, berarti haruslah X sama dengan Y. Nah, kita lihat kemungkinan yang ini. Kalau X sama dengan Y, dan juga nilai X-nya sama dengan 0, apa yang terjadi? Berarti ini X dan Y kedua-duanya 0. Kalau kita masukkan ke sini, X-nya 0, Y-nya 0, maka kita dapat 0 sama dengan 12. Nggak mungkin juga ya. Jadi tidak mungkin X sama dengan Y sama dengan 0. Jadi yang mungkin haruslah X sama dengan Y dan Y sama dengan 2Z. Ya. Nah, ini informasi ini kita bisa substitusikan kepada persamaan keempat, yakni bahwa X-nya dan Y-nya kedua-duanya bernilai 2Z. Jadi ini berubah menjadi 2 kali 2Z kuadrat, 4Z kuadrat. Substitusi keempat. Kita dapatkan 4Z kuadrat ya. Ditambah Y-nya 2Z lagi, 4Z kuadrat lagi. Kemudian X dan Y, dua-duanya 2Z. Ini juga 4Z kuadrat. Ini sama dengan 12. Didapat 12Z kuadrat sama dengan 12. Berarti Z-nya adalah plus minus 1. Ya. Kalau Z-nya plus minus 1, berarti XY-nya, berarti XYZ-nya kemungkinannya adalah ketika Z-nya sama dengan 1, X dan Y-nya 2. Jadi X-nya 22,1 atau XYZ-nya adalah 2,2,-1. Tapi ini nggak mungkin ya. Tinggi Z nggak mungkin negatif. Oke. Berarti apa? Cuma ada satu titik kandidat, yakni titik 2,2,1. Jadi volume maksimumnya adalah berapa? 2XY ya. 2XZ sama 2YZ. 2XZ 2 kali 2 kali 1 ditambah 2 kali 2 kali 1 ditambah 2 kali 2. Sorry, ini bukan volume, ini adalah luas tadi. Volumenya adalah XYZ ya. 2 kali 2 kali 1 sama dengan 4 meter kubik. Ini adalah volume maksimumnya. Nah, kalau kebetulan ada beberapa titik yang memenuhi ini kondisi yang didapat dari pengalih Lagrange ini dan constraint, maka kita perlu membandingkan yang mana di antara titik-titik yang kita peroleh itu yang menghasilkan
nilai fungsi yang sebesar-besarnya atau nilai fungsi yang sekecil-kecilnya, bergantung soalnya apakah kita ingin mencari maksimum global atau minimum global.